Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Hari ini kita kembali ketemu bersama saya Ibu Nova Sihombing dalam pelajaran kimia, lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan. Dan semoga apa yang kita pelajari sepanjang hari ini boleh bermanfaat dan boleh berguna untuk semua dalam kehidupan kita masing-masing. Kita coba lihat apa isi materi kita hari ini. Pergeseran kesetimbangan. Seorang ahli kimia Prancis yang namanya Henri Louis Lecatrier berpendapat, jika pada sistem kesetimbangan diberikan suatu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Maksudnya begini, jika ada kawanmu yang menyenggol, kamu akan pastinya bereaksi agar senggolan itu tidak terasa kuat. Jadi, jika dikasih aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi. Jadi, aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Pendapat tersebut disebut dengan asas Lecatrier. Karena memang yang penemunya itu si Henri Louis Lecatrier. Dalam keadaan setimbang, laju reaksi dari kiri ke kanan sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri. Dalam keadaan setimbang ya, laju reaksi kiri ke kanan sama dengan laju reaksi kanan ke kiri. Jika ada aksi dari luar, maka kesetimbangan akan mengadakan reaksi dengan cara mengubah laju reaksinya. Perubahan itu dinamakanlah dengan pergeseran kesetimbangan. Jika kesetimbangan bergeser ke kanan, artinya laju reaksi ke kanan lebih besar, sehingga zat di sebelah kanan terbentuk lebih banyak. Jika kesetimbangan bergeser ke kiri, maka laju reaksi ke kiri lebih besar, sehingga yang di kiri terbentuk lebih banyak. Berdasarkan eksperimen, suatu kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi, volume, tekanan, dan temperatur. Berikut ini akan dibahas pengaruh-pengaruh tersebut pada kesetimbangan. Ini akan kita bahas ya. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Pengaruh perubahan konsentrasi pada suatu sistem kesetimbangan. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya ditambah. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya dikurangi. Nah, maksudnya seperti ini. Misal ini, saya ada benda ini. Oke, bisa dilihat ya. Jika yang sebelah sini saya tambahkan, sama seperti timbangan, sebelah sini saya tambahkan, maka pasti akan turun. Nah, akan lebih berat sebelah kiri ini. Maka, kalau kita mau mengubahnya sama, setimbang, maka harus kita geser di sebelah kanan. Paham ya? Jika yang di sebelah kanan ditambah, maka akan turun yang di kanan. Jadi, agar yang kanan dan kiri sama, maka yang di kiri harus kita tambah. Sebaliknya, jika yang di kiri dikurangi diambil bebannya, berarti naik. Maka biar sama, ini
bebannya harus kita tambah. Paham ya? Nah, jadi kesetimbangan itu jika ditambah di kanan, maka akan semakin berat, dan untuk membuatnya setimbang, maka kita tambah di kiri, seperti timbangan. Oke, kamu boleh praktekkan sendiri. Contohnya ini, jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Jika konsentrasi Fe kita tambah, kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke Fe. Jika konsentrasi zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Ini yang dua ini kamu ingat. Oke? Terus yang kedua, pengaruh perubahan volume. Pada suatu sistem kesetimbangan, jika volume diperbesar, volumenya kita tambah, maka konsentrasi setiap zat dalam sistem itu akan berkurang, sehingga sistem akan mengadakan reaksi dengan menggeser kesetimbangan ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Jadi kalau volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang paling besar. Ingat, koefisien yang paling besar. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang paling besar. Kebalikannya, jika volume diperkecil, maka akan bergeser ke koefisien yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, persamaan reaksi ini, yang di kiri koefisiennya 1 tambah 1, 2. Yang di kanan koefisiennya 1. Jadi, kalau volumenya kita tambah, maka akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena koefisien kiri lebih besar. Dan kalau volumenya kita perkecil, maka akan bergeser ke kanan. Karena yang di kanan volumenya lebih kecil. Itu maksudnya ya. Jadi kalau volume diperbesar, geser ke koefisien yang paling besar. Kalau volumenya diperkecil, geser ke koefisien yang paling kecil. Tekanan, ini kebalikan dari volume. Pada suatu sistem gas, ingat harus gas. Jika tekanan diperbesar, maka volume menjadi lebih kecil, kebalikannya. Dengan demikian, konsentrasi setiap zat pada kesetimbangan itu akan bertambah. Hal itu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jadi, jika tekanan diperbesar, geser ke koefisien yang lebih kecil. Tadi kalau volume diperbesar, ke koefisien paling besar. Ini tekanan diperbesar, koefisien yang paling kecil. Jika tekanan diperkecil, maka geser ke koefisien yang paling besar. Ini. Dan yang dilihat hanya gas. Kalau tidak ada gas, itu tidak dihitung. Ya, kalau bukan gas, tidak dihitung. Yang di kiri, koefisien gasnya 1. Yang di kanan, koefisien gasnya 2. Maka, jika tekanan kita perbesar, akan bergeser ke kiri. Karena koefisien di kiri lebih kecil daripada koefisien di kanan. Kebalikannya, jika tekanan kita perkecil, akan bergeser ke kanan. Karena koefisien di kanan lebih besar daripada yang di kiri. Paham ya sampai di sini? Terus, yang keempat, pengaruh temperatur. Pengaruh perubahan temperatur. Setiap perubahan temperatur akan mengakibatkan perubahan kalor. Pada reaksi kesetimbangan, apabila temperatur diubah, terjadi perubahan kesetimbangan. Untuk itu, selalu ditetapkan
delta H agar diketahui apakah reaksinya eksoterm atau endoterm. Jadi kalau delta H-nya sudah diketahui, maka akan tahu kita ekso atau endo. Ingat di termokimia, kalau delta H-nya positif, maka itu adalah reaksi endoterm. Kalau delta H-nya negatif, itu adalah reaksi eksoterm. Buka kembali catatan di termokimianya. Ini catatannya harus diingat, jika temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke endo. Nascendo, naik suhu endoterm. Ya. Jika suhunya dinaikkan, geser ke endoterm. Jika suhunya, temperaturnya diturunkan, maka geser ke exotherm. Jadi kalau suhunya dinaikkan, cari delta H yang positif. Maka bergeser ke arah delta H yang positif. Jika suhunya diturunkan, maka bergeser ke arah delta H yang negatif. Itu untuk temperatur. Jadi saya ulangi. Untuk pergeseran letak kesetimbangan kimia itu ada 4. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka akan bergeser ke arah, jika konsentrasi dinaikkan, maka akan bergeser ke arah lawannya. Jadi kalau konsentrasi kanan dinaikkan, maka bergeser ke arah kiri. Jika konsentrasi kiri dinaikkan, bergeser ke arah kanan. Yang kedua, itu volume. Jika volumenya diperbesar, geser ke arah koefisien yang paling besar. Jika volumenya diperkecil, geser ke arah koefisien yang paling kecil. Tekanan, itu khusus gas. Jika tekanannya diperbesar, geser ke koefisien gas yang paling kecil. Jika tekanannya diperkecil, geser ke arah koefisien gas yang paling besar. Dan yang terakhir suhu, jika suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke endoterm. Jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke exotherm. Demikian untuk pertemuan hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari dapat diingat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.